Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel SC Lubar. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara melakukan uji regresi berganda dengan metode enter dan metode forward. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara melakukan uji hipotesis berpengaruh dengan uji pengaruh parsial. Apa yang menjadi perbedaan antara berpengaruh dengan pengaruh parsial? Karena yang sering kita jumpai pada skripsi mahasiswa ketika dilakukan uji pengaruh parsial, hasilnya tidak signifikan. Padahal pada hipotesis yang didasarkan atas kajian teori yang kuat, hipotesisnya berpengaruh. Baik, berikut adalah data penelitian. Jenis datanya jenis cross seksional, diambil dari kuesioner. Yang kita ambil di sini terdapat 100 sampel atau 100 responden dan terdiri atas 3 variabel independen, yaitu variabel kualitas pelayanan, kualitas produk, dan kualitas promosi, dengan variabel dependen keputusan pembelian. Sedangkan angka-angka ini didapat dari jumlah jawaban dari butir pertanyaan atau butir pernyataan dari masing-masing variabel. Jadi dari hasil jawaban dijumlah semuanya pada variabel kualitas pelayanan, hasilnya adalah ini. Kemudian ini juga kualitas produk, ya, ini adalah skor-skornya dari masing-masing responden. Kemudian ini adalah skor variabel promosi dari masing-masing responden, dan ini jumlah skor dari variabel keputusan pembelian dari masing-masing responden. Kalau dalam skripsi biasanya yang sering judulnya adalah bagaimana pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan promosi terhadap keputusan pembelian. Ya, kalau mau pakai judul dengan susunan kata yang lain ya silahkan. Data tabulasi ini kita masukkan ke lembar kerja SPSS. Kita siapkan SPSS. Lembar SPSS terbuka, kita pilih cancel. Kemudian pada pojok kiri bawah di sini ada variable view. Kita siapkan nama dari masing-masing variabel. Kita tengok sebentar bahwa variabelnya adalah kualitas pelayanan, kualitas produk, promosi, dan keputusan pembelian. Ya, kita tulis di sini kualitas pelayanan underscore pelayanan. Kalau dalam menulis variabel, ya, ini tidak ada spasi, jadi bisa diakali dengan underscore. Ini kualitas produk. Karena data ini merupakan data bulat atau bukan data desimal, maka pada kolom desimal kita buat 0. Kemudian pada kolom measure kita rubah menjadi scale, karena data merupakan data interval. Selanjutnya pada kiri bawah data view kita masukkan tabulasi data di Excel ini. Kita copy saja, klik kanan copy, kemudian kita paste. Nah, ini data penelitian sudah siap untuk diolah, ya, di lembar kerja SPSS. Kita akan menguji hipotesis dengan regresi berganda metode enter. Caranya klik analyze, kemudian pilih regression, pilih linear. Selanjutnya variabel independen kualitas pelayanan, kualitas produk, dan promosi kita pindahkan ke kotak independen dengan kita klik tanda panah ini. Kemudian variabel dependen keputusan pembelian kita pindahkan ke kotak dependen. Dan di sini metodenya kita gunakan metode enter karena sudah default enter, ya. Kita klik OK. Nah, berikut
hasil dari regresi berganda dengan metode enter. Kita siapkan Word, nanti kita pindahkan hasilnya untuk kita bahas. Kita pindahkan tabel variabel enter remove. Nah, ini menggunakan metode enter, kita interpretasikan. Pada tabel enter remove, di sini variabel dimasukkan semua, yaitu variabel promosi, kualitas pelayanan, dan kualitas produk, untuk diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen keputusan pembelian. Kemudian kita lihat pada tabel model summary. Di sini menunjukkan bahwa nilai adjust R-square-nya adalah 0,483 atau 48,3%, yang artinya bahwa variabel promosi, kualitas pelayanan, dan kualitas produk ini mampu memberikan penjelasan pada perubahan variasi variabel keputusan pembelian sebesar 48,3%. Selanjutnya kita lihat tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA ini merupakan uji simultan, yaitu promosi, kualitas pelayanan, dan kualitas produk berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen keputusan pembelian. Di sini hasil pengaruhnya berpengaruh signifikan karena nilai signifikansinya adalah 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya kita bahas tabel koefisien yang merupakan uji parsial atau uji T. Kita copy, kita pindahkan ke Word, kita interpretasi. Pada tabel koefisien dengan menggunakan metode enter terlihat bahwa hasil regresi parsial pada masing-masing variabel, di mana variabel promosi nilai signifikansinya adalah 0,092. Artinya nilai signifikansi 0,092 ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan variabel promosi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Kita buktikan jika menggunakan metode forward hasilnya sama atau tidak. Kita ke lembar kerja SPSS, kemudian klik analyze, regression, linear. Kemudian pada metode ini ya, kita pilih forward. Kemudian kita pilih OK. Berikut adalah hasil regresi berganda dengan metode forward. Kita bahas untuk tabel enter remove. Kita pindahkan ke Word ya. Pada tabel enter remove dengan menggunakan metode forward tertulis bahwa variabel kualitas produk kemudian diikuti variabel kualitas pelayanan. Sedangkan pada variabel promosi di sini ini tidak dicantumkan, karena variabel promosi pada penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel keputusan pembelian. Kita bisa lihat nih ya, pada uji T dengan menggunakan metode enter hanya variabel promosi yang tidak berpengaruh. Nah, kalau menggunakan metode forward, variabel yang tidak berpengaruh ini tidak masuk ke enter remove. Berbeda jika menggunakan metode enter. Semua variabel baik yang berpengaruh atau tidak berpengaruh dimasukkan dalam olah data. Selanjutnya kita lihat model summary. Model summary pada metode forward di sini terdiri atas dua model.
yaitu model 1 dan model 2. Kita pindahkan terlebih dahulu ke dokumen Word. Di sini pada model summary yang menggunakan metode forward terdapat dua model, yaitu model 1 dan model 2. Pada model 1 menjelaskan bahwa besarnya pengaruh variabel kualitas produk terhadap perubahan variasi variabel keputusan pembelian sebesar 0,420 atau nilai adjust R-square-nya 42,0%. Sedangkan pada model kedua menjelaskan bahwa besarnya pengaruh variabel kualitas produk, kualitas pelayanan terhadap perubahan variasi variabel keputusan pembelian sebesar 0,473 atau 47,3%. Nah, tabel ini tidak menjelaskan adanya variabel promosi karena variabel promosi tidak memiliki pengaruh terhadap variasi perubahan variabel keputusan pembelian. Ini bedanya jika kita menggunakan metode forward dibanding dengan menggunakan metode enter. Lanjut kita ke tabel ANOVA pada metode forward. Kita pindahkan ya ke Word untuk kita bahas. Pada tabel ANOVA yang model 1 menjelaskan pengaruh dari variabel kualitas produk saja, di mana kualitas produk nilai signifikansinya adalah 0,000. Variabel kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Kemudian pada model 2 terdapat pengaruh secara simultan antara variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikansinya 0,000. Jadi pengaruh simultannya ini berpengaruh secara signifikan karena nilai signifikansinya 0,000 ya, lebih kecil dari 0,05. Untuk tabel koefisien kita pindahkan ke Word. Pada tabel koefisien di sini jika menggunakan metode forward tampilannya lebih lengkap. Diurutkan dari variabel yang paling berpengaruh, kemudian variabel yang berpengaruh selanjutnya. Yang paling berpengaruh di sini adalah variabel kualitas produk. Kemudian variabel yang berpengaruh selanjutnya adalah variabel kualitas pelayanan. Sedangkan variabel promosi tidak memiliki pengaruh sehingga ya, di luar tabel. Dari model pertama menjelaskan bahwa kualitas produk ini memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding dengan variabel independen yang lain. Nah, pada tabel koefisien ini atau pada uji pasal ini memberikan persamaan regresi. Pada model pertama persamaan regresinya ya, ini adalah Y sama dengan 1,656 ditambah 0,576 dikali dengan kualitas produk, kemudian ditambah dengan nilai residual atau plus E. Kalau ditulis seperti ini ya, Y sama dengan seperti ini. Ini persamaan regresi pada model pertama. Yang model kedua juga sama ya, Y sama dengan minus 0,355 ditambah 0,374 dikali dengan kualitas produk, kemudian ditambah 0,162 dikali variabel kualitas pelayanan, kemudian ditambah E atau ditambah nilai residual. Lanjut kita bahas untuk tabel exclude variable. Kita copy, kita pindahkan ke Word.
kita interpretasikan. Pada model 1, di sini pada tabel exclude adalah variabel kualitas pelayanan dan promosi. Karena pada tabel koefisien yang memiliki pengaruh paling besar pada model 1 atau yang diuji hanya satu variabel independen, yaitu kualitas produk. Sehingga pada tabel exclude variabel yang tidak ada di model 1 yaitu variabel kualitas pelayanan dan variabel promosi. Nah, kemudian di model 2, di sini pada tabel exclude di model 2 adalah variabel promosi. Karena pada koefisien tabel variabel yang diuji adalah variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan. Di sini promosi tidak ada. Makanya variabel promosi ada pada tabel exclude. Karena kualitas produk ini memiliki pengaruh yang paling besar, selanjutnya adalah variabel kualitas pelayanan. Sedangkan promosi tidak ada karena variabel promosi tidak memiliki pengaruh secara signifikan. Ini jika menggunakan metode forward. Kemudian kita buatkan uji atau kita buktikan apakah benar jika dua variabel yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian jika menggunakan metode enter sama atau tidak. Kita masuk ke SPSS, kemudian klik analyze, regression, kemudian linear. Kita menggunakan metode enter, kemudian promosi ini ya kita keluarkan. Variabel dependennya sama keputusan pembelian, yang diuji untuk variabel independennya adalah kualitas pelayanan dan kualitas produk. Kita pilih OK. Nah, ini hasilnya ya. Kita lihat saja pada tabel koefisien ya, ini untuk membandingkan dengan metode forward hasilnya nih. Dengan ini ya. Kita taruh di sini metode enter. Di sini nilai signifikansi untuk kualitas pelayanan adalah 0,001, kualitas produk 0,000 ya. Ini berpengaruh secara parsial. Angkanya sama atau tidak. Kita lihat di sini ya. Kita bisa copy saja sebagian sini. Nah, di sini ya. Sama ya, kualitas pelayanan, kualitas produk ya, hasilnya juga sama, minus 355, 0,162, 0,374, ini juga sama ya, semuanya sama persis, termasuk tes statistiknya juga sama persis ya. Hanya pada metode enter ya, susunannya yang beda nih. Ini kualitas pelayanan di atas, kemudian kualitas produk di bawah. Pada metode enter itu tidak mengurutkan untuk variabel yang paling berpengaruh yang di atas itu tidak. Tapi kalau pada metode forward, variabel yang berpengaruh itu yang paling atas atau paling awal. Kalau dengan metode enter, saat memasukkan pada data ini yang duluan itulah yang di atas ya. Jadi tidak dibuat urut. Berbeda ketika kita menggunakan metode forward, lebih dimudahkan. Tersebut uji hipotesis dengan regresi berganda antara metode enter dengan metode forward. Sekarang kita bahas hasil regresi berganda antara variabel kualitas produk, kualitas pelayanan dan promosi terhadap keputusan pembelian. Tabel koefisien pada hasil regresi berganda dengan metode enter. Nah, ini ya metode enter paling atas, copy ini. Kita masukkan di sini ya. Pada tabel uji parsial ini terlihat bahwa variabel promosi tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan pembelian, di mana nilai signifikansinya adalah 0,092. Padahal berdasar kajian teori,
menyatakan terdapat pengaruh antara variabel promosi terhadap variabel keputusan pembelian. Tiba-tiba setelah kita olah hipotesisnya kok ditolak. Nah, ini yang biasanya mahasiswa dipusingkan karena dikatakan ya atau dianggap bahwa hasil penelitiannya ini menentang teori. Sehingga mahasiswa melakukan berbagai cara supaya hipotesisnya itu diterima. Ada yang menggunakan data tidak real, manipulatif, yang justru ini malah menjadikan penelitian ini menjadi penelitian yang tidak bermanfaat atau tidak berguna karena adanya manipulasi data. Di sini kita tekankan ya, berpengaruh versus pengaruh parsial. Perhatikan kata berpengaruh. Pada hipotesis penelitian yang didasarkan atas teori yang kuat, itu berbeda makna dengan berpengaruh parsial. Pada uji parsial, di sini promosi tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian karena nilai signifikansinya 0,092, jadi lebih besar dari 0,05. Apakah bisa ini diartikan jika variabel promosi itu tidak berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian, sehingga tidak sesuai dengan kajian teori jika menggunakan tabel uji parsial ini? Jawabannya ya tidak seperti ini. Kita bahas secara detail. Yang namanya berpengaruh itu berbeda dengan berpengaruh secara parsial. Kita coba ya, pengaruh antara promosi terhadap keputusan pembelian. Kita olah dengan menggunakan regresi sederhana. Kita pilih analyze, kemudian regression, klik linear. Di sini kita keluarkan semuanya. Saya reset aja. Nah, kita kosongkan. Yang kita uji adalah variabel promosi sebagai variabel independen, kemudian keputusan pembelian sebagai variabel dependen. Selanjutnya kita pilih OK. Nah, ini hasilnya. Kita lihat nilai koefisiennya pada uji parsial ya, bahwa variabel promosi nilai signifikansinya menjadi 0,000, yang tadinya variabel promosi ya ini tidak signifikan ya, tidak berpengaruh. Setelah dilakukan uji secara regresi sederhana atau zero order atau uji variabel secara mandiri, di sini menjadi signifikan. Nah, kemudian bagaimana jika variabel kualitas produk sebagai variabel yang paling berpengaruh kita hilangkan? Jadi kita masukkan variabel kualitas pelayanan dengan variabel promosi. Apakah variabel promosi menjadi berpengaruh secara signifikan atau tidak? Kita coba ya. Klik analyze, kemudian regression, kemudian pilih linear. Kita ikutkan di sini variabel independennya promosi dan kualitas pelayanan. Sedangkan kualitas produk kita tidak ikutkan ya, karena kualitas produk ini memiliki pengaruh yang paling besar dibanding dengan variabel independen yang lain. Kemudian variabel independennya adalah keputusan pembelian. Ini menggunakan metode enter ya, seperti biasa kita klik OK. Nah, ini hasilnya ketika variabel kualitas produk ya kita tidak ikutkan dalam uji. Saya copy di sini. Kita bandingkan hasilnya. Di sini promosi signifikansinya 0,003. Kemudian kualitas pelayanan 0,000. Semuanya lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi secara parsial variabel promosi ini berpengaruh signifikan. Kemudian variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian. Ternyata jika kita hilangkan kualitas produk, maka variabel promosi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Jika pengontrolnya hanya menggunakan kualitas pelayanannya saja. Nah, pada teori-teori ekonomi, ya, baik itu teori akuntansi atau keuangan, yang mendukung pernyataan hipotesis itu hanya teori pendukung berpengaruh saja, tidak ada teori keparsialan. Jika kita membuktikan hipotesis yang berdiri sendiri, tetapi pada ujinya dibuktikan secara parsial atau dikaitkan dengan variabel independen yang lain sebagai variabel kontrol, ya hasilnya tidak akan nyambung, ya hasilnya tidak akan sesuai. Lebih banyak hipotesisnya itu ditolak. Jadi ketika kita melakukan uji regresi berganda, maka ketika kita membuktikan hipotesis, lakukanlah dengan regresi sederhana atau zero order, di mana uji variabel independennya itu berdiri sendiri tanpa adanya variabel independen yang lain sebagai variabel kontrol. Lalu jika demikian, uji T ini untuk apa? Ya, uji T ini atau uji parsial ini ya tetap digunakan, salah satunya sebagai parameter uji kelayakan regresi. Ya, diantaranya kita bisa melihat nilai errornya, kemudian bisa mendapatkan nilai estimatornya atau koefisien regresinya, dan bisa atau digunakan untuk mendapatkan persamaan regresi. Selesai poin ini. Lalu apakah bisa ya uji hipotesis dengan sekali langkah ya? Kita klik analyze, kemudian regression, pilih linear, kemudian kita masukkan ya seluruh variabel ya, variabel independennya ke kotak independen, kemudian keputusan pembelian ke kotak dependen menggunakan metode enter ya. Kemudian pada statistik ini kita centang part and partial correlation, klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini hasil ya, kita langsung saja ke koefisien. Ini pada regresi berganda ini sudah diasumsikan bahwa data lulus uji asumsi klasik ya. Jadi di sini hanya menitik beratkan kepada uji regresi bergandanya saja. Ini saya copy di sini nih hasilnya. Jika uji hipotesis penelitian ingin membuktikan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sesuai dengan dasar teori atau tanpa adanya variabel kontrol, maka gunakan yang zero order. Zero order ini digunakan untuk menunjukkan korelasi antara variabel independen tanpa adanya variabel kontrol. Jadi selain menggunakan regresi berganda pada masing-masing variabel pada uji pengaruh yang didukung oleh kajian teori yang kuat, bisa juga ya kita menggunakan zero order ini. Caranya kita bandingkan nilai zero order ini dengan R tabel. Ini kita siapkan R tabel. Rumusnya adalah N-2, berarti N-nya 100 kurangi 2, 98. Kita cari angka 98. Jadi 100 jumlah responden dikurangi 2. Jadi kita 98 di sini ya. Kemudian kita gunakan yang dua arah ya. Kalau satu arah ini sudah tahu arahnya kemana. Anggap saja kita tidak tahu arahnya positif atau negatif tidak tahu, sehingga kita gunakan dua arah. Ya berarti kita gunakan yang dua arah. Dengan nilai ya kita tentukan persen kesalahannya adalah 0,05. Ya maka di sini untuk nilai 98 adalah 0,1966. Jadi R tabelnya 0,1966.
Jika nilai zero order lebih besar dari R tabel, maka hasil hipotesisnya diterima. Jadi ini zero ordernya 0,624, berarti lebih besar dari nilai R tabel 0,1966, berarti hipotesis diterima. Ya, artinya berpengaruh secara mandiri variabel kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Kemudian pada kualitas produk, ini zero ordernya 0,653, lebih besar dari 0,1966, berarti kualitas produk ya memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian promosi, ini nilai zero ordernya 0,528, lebih besar dari nilai R tabel, berarti promosi ini ya secara mandiri berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hasilnya masing-masing variabel ya pada uji pengaruh ya, bukan uji parsial, ini semuanya diterima. Artinya tidak ada variabel yang ditolak. Jadi beda ya hasil uji pengaruh secara mandiri tanpa variabel kontrol dengan uji parsial, di mana uji parsial itu melibatkan variabel independen yang lain sebagai variabel kontrol. Jadi variabel promosi ini tidak berpengaruh ya, secara parsial terhadap keputusan pembelian. Bukan berarti variabel promosi tidak memiliki korelasi yang tinggi terhadap keputusan pembelian. Kejadian pada uji parsial, promosi tidak berpengaruh karena promosi ini memiliki korelasi yang tinggi terhadap variabel independen yang lain, yaitu variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk. Kita buktikan ya dengan menggunakan uji korelasi. Kita pilih analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Kita pindahkan semua variabel ini, baik variabel independen maupun dependen, ke kotak variabel, kemudian kita pilih OK. Nah, ini hasilnya. Saya pindahkan ke Word. Pada uji korelasi antara promosi dengan kualitas produk ini besarnya 60%. Dengan kualitas pelayanan besarnya 52,9%. Dan dengan keputusan pembelian besarnya 52,8%. Dengan nilai signifikansinya semuanya 0,000 ya, artinya lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel promosi pasti memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, sekarang kita coba. Jika variabel kualitas produk ya kita hilangkan, hanya variabel kualitas pelayanan saja, atau dengan promosi, apakah promosi berpengaruh atau tidak? Kita coba buktikan dengan uji korelasi parsial. Kita masuk ke lembar kerja SPSS. Di sini kita pilih analyze, kemudian correlate, pilih parsial. Ya. Kita pindahkan untuk variabel promosi dan keputusan pembelian ke kotak variabel, kemudian kualitas pelayanan dan kualitas produk atau dijadikan sebagai variabel kontrol. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini hasilnya. Kita copy, interpretasikan. Di sini nilai korelasi dari promosi terhadap keputusan pembelian adalah 0,171. Hasilnya sama dengan tabel koefisien atau pada uji parsial. Bisa kita lihat di sini. Pada parsial nilainya sama 0,171. Di mana nilai signifikansinya adalah 0,092. Di mana nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, dan nilai signifikansi ini
nilainya lebih kecil dari R tabel 0,1966, sehingga hasilnya pun ya sama simpulannya. Untuk variabel promosi tidak berpengaruh signifikan jika menggunakan keparsialan. Dan seterusnya bisa dicoba korelasi antara variabel kualitas produk dengan keputusan pembelian dengan variabel kontrol sebagai kualitas pelayanan dan promosi, yang caranya sama ya dengan cara ini. Jadi simpulannya, jika mau olah data regresi berganda, maka jika hendak membuktikan hipotesis, gunakanlah dengan zero order dengan dibandingkan nilai R tabel. Atau jika masih tidak percaya, bisa dibuktikan dengan regresi sederhana sebanyak jumlah variabel independennya. Jadi kalau membuktikan uji hipotesis yang berdasarkan kajian teori, jangan menggunakan uji parsial untuk membuktikan hipotesis tersebut. Ya, karena rata-rata hipotesis penelitian ini berdiri sendiri, tidak dikaitkan dengan keparsialan atau tidak dikaitkan dengan variabel kontrol dari variabel independen yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.